Berapa lama lagi kamu ingin membiarkan masa lalu mengendalikan hidupmu? Setiap kali kamu mengulang penyesalan yang sama, setiap kali kamu kembali tenggelam dalam kenangan yang tak bisa diubah, kamu sedang menyerahkan kebahagiaan hari ini kepada sesuatu yang sudah selesai. Berapa kali kamu tersenyum di depan orang lain, tetapi diam-diam masih terjebak dalam kenangan yang seharusnya sudah berlalu? Ada luka yang tidak terlihat, namun diam-diam menguras energi setiap hari, tentang seseorang yang pergi tanpa penjelasan, keputusan yang kamu sesali, atau kesempatan yang tak pernah kembali. Waktu memang terus berjalan, tetapi tidak semua bagian dalam diri kita ikut bergerak maju. Di usia yang semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa luka terdalam seringkali bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari apa yang terus kita ulang di dalam pikiran. Kita memutar ulang percakapan yang sudah berakhir, membayangkan kemungkinan yang tidak pernah terjadi, dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika waktu itu aku mengambil keputusan yang berbeda? Semakin sering pertanyaan itu muncul, semakin sulit kita menikmati hidup yang sedang berjalan saat ini. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi diam-diam merasa lelah karena terus berperang dengan pikiran sendiri. Kita terlihat baik-baik saja, padahal di dalam hati masih menyimpan kesedihan yang belum menemukan tempatnya. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah ketika kita sadar bahwa masa lalu tidak lagi bisa diubah, tetapi pengaruhnya masih mengendalikan cara kita melihat diri sendiri. Jika kamu pernah merasa seperti ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang dewasa menjalani hidup sambil membawa beban yang tidak terlihat. Mereka tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalankan tanggung jawab, tetapi diam-diam masih terjebak pada hal-hal yang sudah lama berlalu. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana melupakan masa lalu, melainkan bagaimana cara berdamai dengannya, agar kita bisa melanjutkan hidup tanpa terus disandera oleh kenangan. Seringkali kita berpikir bahwa berdamai dengan masa lalu berarti melupakan semua hal yang pernah terjadi, padahal semakin keras kita berusaha melupakan, semakin kuat ingatan itu kembali. Kita tidak bisa menghapus pengalaman hidup seperti menghapus file di ponsel. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, telah menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk siapa diri kita hari ini. Masalahnya bukan pada kenangan itu sendiri, melainkan pada penolakan kita terhadap kenyataan bahwa semua itu pernah terjadi. Kita marah pada diri sendiri karena pernah membuat kesalahan. Kita kecewa karena percaya pada orang yang salah. Kita menyalahkan keadaan karena tidak berjalan sesuai harapan. Namun selama kita terus melawan kenyataan, selama itu pula kita akan kelelahan secara emosional. Dalam sudut pandang Stoik, ada satu pemahaman sederhana tetapi sangat penting. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu bisa menentukan bagaimana kita meresponsnya hari ini. Masa lalu berada di luar kendali kita. Yang masih berada dalam kendali adalah cara kita memaknai pengalaman tersebut. Kita tidak bisa kembali menjadi diri kita yang dulu dan memperbaiki semuanya, karena kita yang sekarang hanya bisa bergerak maju. Menerima kenyataan bukan berarti menyetujui semua hal buruk yang pernah terjadi. Menerima berarti berhenti bertengkar dengan sesuatu yang tidak mungkin diubah. Ketika kita berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Meditasi dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Perlahan rasa sakit akan berubah menjadi pelajaran. Kita mulai memahami bahwa kesalahan tidak selalu menghancurkan hidup, tetapi seringkali mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari keberhasilan. Kita mulai sadar bahwa kehilangan mengajarkan arti kehadiran, kekecewaan mengajarkan batasan, dan kegagalan mengajarkan ketahanan. Kesadaran ini tidak menghapus luka dalam semalam, tetapi setidaknya membuat kita berhenti menambah luka baru, melalui penyesalan yang terus-menerus. Realita hidup dewasa adalah kita tidak selalu mendapatkan penjelasan, penutupan, atau keadilan yang kita harapkan. Ada orang yang menyakiti kita tanpa pernah meminta maaf. Ada hubungan yang berakhir tanpa jawaban. Ada mimpi yang gagal meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga. Dan ada masa-masa ketika kita merasa tertinggal karena melihat orang lain tampak lebih bahagia dan lebih berhasil. Dalam kondisi seperti itu, overthinking seringkali muncul karena kita mencari kepastian dari sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan. Kita ingin memahami semua alasan di balik setiap kejadian, padahal tidak semua hal dalam hidup memiliki jawaban yang memuaskan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari harapan kita bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai keinginan. Semakin kuat kita memaksakan harapan tersebut,
semakin besar rasa kecewa yang kita rasakan. Berdamai dengan masa lalu berarti menerima bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi tetap memilih untuk melanjutkan langkah. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan tentang menghemat energi emosional untuk hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan mengapa seseorang meninggalkanmu, fokuslah pada bagaimana kamu membangun kembali dirimu. Daripada terus menyalahkan kesalahan yang pernah kamu buat, gunakan pengalaman itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Masa lalu memang bisa menjelaskan siapa dirimu hari ini, tetapi masa lalu tidak berhak menentukan siapa dirimu di masa depan. Kamu bukan kesalahanmu, kamu bukan penolakan yang pernah kamu alami, kamu bukan luka yang pernah diberikan orang lain. Kamu adalah seseorang yang sedang belajar, bertumbuh, dan mencoba menjadi lebih baik setiap harinya. Dan proses itu tidak akan terjadi jika kamu terus tinggal di tempat yang sudah tidak bisa kamu ubah lagi. Mulailah berdamai dengan masa lalu melalui langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Berhentilah menuntut dirimu untuk sembuh dengan cepat. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk memulihkan luka emosional. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Berikan ruang bagi dirimu untuk merasakan sedih, kecewa, atau marah tanpa menghakimi diri sendiri. Emosi yang diabaikan tidak akan hilang. Ia hanya akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Setelah itu, belajarlah memisahkan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kamu bisa menentukan batasan untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memutar ulang waktu, tetapi kamu bisa menggunakan pengalamanmu untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana. Tuliskan pelajaran yang kamu dapatkan dari setiap pengalaman menyakitkan, bukan hanya lukanya. Ubah pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku? Menjadi, apa yang bisa aku lakukan setelah ini? Perlahan, fokusmu akan bergeser dari penyesalan menuju pertumbuhan. Dan yang terpenting, maafkan dirimu sendiri. Banyak orang bisa memaafkan orang lain, tetapi sulit memaafkan dirinya sendiri. Padahal kamu juga manusia yang bisa salah, bisa kecewa, dan bisa membuat keputusan yang keliru. Masa lalumu mungkin tidak sempurna, tetapi itu tidak berarti masa depanmu juga harus berakhir buruk. Berdamai bukan berarti melupakan. Berdamai berarti mengingat tanpa lagi dihancurkan oleh ingatan itu. Berdamai berarti menerima bahwa ada bagian dari hidup yang tidak berjalan sesuai harapan, tetapi tetap percaya bahwa hidup masih memiliki banyak kemungkinan, baik yang menunggu di depan. Jika hari ini kamu masih berjuang dengan masa lalu tidak apa-apa, teruslah melangkah pelan-pelan, karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang ketika semua luka hilang, tetapi ketika kita berhenti membiarkan luka menentukan arah hidup kita. Jika video ini menemanimu dan membuatmu merasa dipahami, ingatlah satu hal, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Tidak apa-apa jika sesekali kamu masih mengingat masa lalu. Tidak apa-apa jika proses berdamai terasa lambat. Yang penting, kamu tidak lagi berhenti di tempat yang sama. Setiap hari ketika kamu memilih bangun, menjalani tanggung jawabmu, dan terus melangkah meskipun hati belum sepenuhnya pulih, itu adalah bentuk keberanian yang seringkali tidak disadari. Kita semua memiliki cerita yang ingin kita ubah, tetapi hidup tidak memberi kita kesempatan untuk kembali ke belakang. Hidup hanya memberi kita kesempatan untuk melanjutkan langkah dengan pemahaman yang lebih baik. Jadi jangan habiskan sisa hidupmu untuk menghukum diri atas hal-hal yang tidak lagi bisa diubah. Gunakan energimu untuk membangun kehidupan yang masih bisa kamu ciptakan mulai hari ini. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri, bagian mana dari masa lalumu yang selama ini paling sulit untuk kamu terima? Tulis jawabanmu di kolom komentar jika kamu merasa siap untuk berbagi. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi penguat bagi seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan berhenti sampai di sini. Tekan tombol suka agar lebih banyak orang yang membutuhkan pesan ini bisa menemukannya. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang berusaha berdamai dengan masa lalunya, karena satu pesan sederhana bisa menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan perspektif tentang kehidupan, hubungan serta filosofi stoik yang relevan dengan realita hidup dewasa, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Mari kita jalani proses ini bersama-sama selangkah demi selangkah, menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat dan lebih bebas dari bayang-bayang masa lalu.